Oke, mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjut perkuliahan di digital marketing dengan menggunakan Google Sites ya. Jadi minggu lalu udah ngebuat bagaimana dengan Google Business. Nah, ada terus lagi dari Google Sites yang sebenarnya ada sekalian bisa pakai untuk digunakan sebagai alat tools digital marketing ya. Nah, Google Sites ini sendiri bisa kita pakai untuk ngebuat website yang yang sebelumnya kalau kita pakai Google Business itu terbatas. Dia hanya ada satu halaman landing page. Namun jika kita menggunakan Google Sites, kita bisa buat dia menjadi beberapa form. Berapa ya form. Kemudian bisa jadi kita menggunakan beberapa halaman yang saling terhubung. Nah, ini bisa menggunakan Google Sites. Nah, yang hari ini kita bahas terkait dengan bagaimana caranya membuat website yang efektif ya. Jadi kalau kita bercerita dalam digital marketing, salah satu komponen yang paling penting itu adalah cara membuat websitenya yang efektif seperti apa. Kemudian fitur atau website di Google Businessku yang bagus. Nah, ini yang udah kalian kerjakan sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih kita membuat website dengan Google Sites. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah yang mana sih maksud kriteria dari pembuatan website yang efektif. Nah, di kriteria atau kepunyaan manfaat dari satu situs itu ketika dalam satu bisnis apa aja manfaatnya. Yang pertama adalah kita lebih mudah ditemukan oleh pelanggan, di mana situs ataupun yang penting atau yang menonjol dari perusahaan kita itu, bisa muncul gitu, bisa muncul di mesin pencari di mana pelanggan itu bisa mendapat informasi tentang jualannya kita. Yang kedua adalah kita jadi lebih profesional, di mana kita bisa meningkatkan brand bisnis kita. Kita bisa atur ya brand bisnisnya kita ke pelanggan, supaya pelanggan ini bisa percaya dan membangun trust market. Jadi mereka lebih percaya melihat ada website untuk jualannya. Nah, itu salah satu hal yang menjadi dasar trustnya market ketika orang tersebut itu punya website. Yang ketiga adalah kita punya sales ya yang bekerja 24 jam selama 7 hari atau bekerja setiap waktu, di mana konsumen itu bisa melihat apa aja jualannya kita tanpa perlu menunggu yang sales ataupun yang lain itu ditanyain gitu. Melalui website yang punya jualan itu sudah bisa memberitahukan kepada pelanggan bisa mencari setiap saat tanpa perlu harus menunggu jam atau jam bukanya dari kantor tersebut misalkan. Nah, untuk di komponen website ini yang mesti didalami nih, ini yang mesti dipelajari dengan baik. Yang pertama ada namanya header. Ya. Jadi ini namanya header yang di lingkar nomor 1 ya, di header ini nomor 1 itu berisi tentang navbar, bisa berupa tentang slider, bisa berupa tentang gambar dari banner dan seterusnya, itu masuk di header. Yang kedua adalah logo. Ya, jadi logo ya seperti biasa bisa berupa gambar, bisa berupa teks dari teks gambar. Ini perpaduan di mana websitenya itu bisa ada gitu dan orang bisa baca. Kemudian yang ketiga navigasi atau kita sebut dengan navbar, gitu ya, di mana navbar ini dia berisi menu yang mengarahkan ke beberapa page yang berbeda, gitu ya. Jadi ada beberapa page di dalamnya itu akan diatur sama menu navigasinya. Terus yang keempat konten ya. Jadi yang keempat itu adalah konten. Konten itu bisa berupa gambar, teks, video. Nah, konten dalam hal ini itu adalah memperjelas background dari usaha itu atau bisnis tersebut. Yang kelima, website yang bagus itu juga ketika mereka punya sosial media, di mana website itu akan mengarahkan ke sosial media yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam itu adalah ada footer, di bagian bawahnya biasanya ada penjelasan mengenai website ini kapan dibuat, ataupun misalkan
hari ini aplikasinya sudah masuk di tahun berapa, misalkan itu masuk di bagian bawah, di bagian footer. Nah, platform untuk membuat website, ya, website ini kita bisa pakai Google Business School. Gimana fitur Google Business School ini sudah kalian coba ya. Hari ini saya akan fokus ngajarin kalian atau sharing ke kalian itu menggunakan Google Sites. Jadi yang kemarin kalau kita bercerita Google Business School itu fitur websitenya hanyalah satu landing page. Sedangkan untuk Google Sites itu dia fitur website yang multiple page dan bisa connect ke beberapa layanannya Google. Jadi misalkan kita mau kasih masuk video di dalam website kita, di Google Business kan nggak bisa. Di website itu bisa, kalian tinggal bisa embed video yang ada dari YouTube. Gitu. Kemudian kalian mau bikin semacam kayak survei gitu ya, survei kepuasan misalkan. Nah, itu bisa kalian bikin dulu dari Google Form yang nantinya Google Form-nya itu akan kita masukkan gitu. Google Form tersebut akan kita masukkan ke dalam websitenya kita. Jadi modelnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk fitur website Google Business School itu seperti biasa ya, kita bisa atur saluran penjualan kita itu 24 jam atau setiap hari. Website di Google Business School juga membantu kita itu bagaimana si pelanggan itu bisa hubungin bisnis kita secara langsung, karena kontak itu bisa kita taruh ya di dalam. Kemudian ada bisa nambahin info, foto, dan promosi untuk jualannya kita gitu. Situs Google Business School juga ini bisa dibuat dan kita bisa edit kapan saja melalui smartphone, dan situsnya itu sudah mendukung ukuran layout seluler atau ukuran layar yang kecil gitu. Di Google Business School kalau kalian udah buka dan coba buat kemarin itu ada beberapa model ya. Ada, kita bisa pilih tematiknya, kita bisa atur teks di dalam, sampul foto, kita bisa ubah juga alamat situsnya atau custom untuk linknya. Ini adalah fitur-fitur yang dipunya oleh Google Business School. Nah, kemudian kelebihannya juga yang lain adalah kita bisa perlihatkan gitu ya, informasi bisnis kita itu di Google Business secara otomatis, dia gratis, kemudian dia mobile friendly. Kalau kita buka webnya itu di handphone, smartphone, nantinya juga dia akan langsung perlihatkan gitu ya, tampilannya dalam smartphone. Kalau dibuka dalam laptop, misalkan atau layar yang lebih besar, dia juga akan menyesuaikan dari tampilan itu dalam layar yang besar. Kemudian kita bisa dengan mudah iklankan situs kita juga itu di Google Ads kalau kita udah punya Google Business School. Nah, cara penggunanya gampangnya sama seperti sebelumnya, kita daftar dulu, isi namanya, biodatanya, lokasi layanan, sampainya selesai ya. Nah, ketika sudah masuk di sini, di akunnya kita pencet lainnya, kemudian situs. Nah, biasanya kita tinggal pencet mulai, kita bisa atur tematiknya, kemudian masukkan tombol konversi untuk tombol telepon sekarang, gitu ya. Kemudian ada teks, bisa atur foto, bahasa dari situsnya bisa diatur juga, apakah menggunakan bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia. Dari risetnya kita, pelanggannya kita tuh nyari apa aja, misalkan. Setelah selesai kita pencet lihat situs, kita bisa edit gitu ya. Nah, ini contoh-contoh sampel dari Google Business School, ada namanya Bagel. Nah, kalian bisa lihat tombolnya itu bisa diarahin ya, apakah dia mau lompat ke WhatsApp ataukah dia nelpon biasa gitu. Kalau dia nelpon biasa akan kelihatan seperti ini. Nah, untuk Google Site, untuk membuat website dari Google Site itu kita harus tahu dulu ya, apa itu Google Site. Google Site itu adalah platform untuk membuat situs web. Jadi basisnya cloud yang sudah dipakai sebenarnya sama jutaan pengguna di seluruh dunia. Gitu. Termasuk saya. Saya bahkan ngebantuin teman untuk buatin website untuk jualan perumahan. Itu saya buatkan melalui Google Site. Jadi sangat-sangat bagus, sangat mudah malah ya untuk membuatnya. Nanti sebentar saya akan ajarkan gitu ya. Kita ambil satu contoh
studi kasus lah ya, pakai membuat suatu website dengan Google Site. Yang ketiga adalah dia gratis ya, sudah bisa connect dengan layanan Google yang lain seperti Google Sheet, Google Docs, YouTube, Google Form, itu sudah bisa connect dengan layanannya. Kita semudah kayak klik dan drag saja ke dalam satu halaman. Google Site ini dia bisa kolaborasi dengan beberapa pembuatan website, dan dia sudah dukung dengan beberapa teknologi dari Google. Nah, kelebihan dari Google Site itu apa? Kalian yang nggak punya skill untuk ngoding, ini ya, sekali lagi saya tekankan, buat teman-teman B3 ini yang nggak terlalu kuat dalam sisi ngoding atau membuat aplikasi programming, kalian bisa pakai Google Site untuk bikin web. Sangat mudah, saya bilang. Kita tidak perlu kemampuan untuk ngoding ya, programming. Kemudian kita bisa atur juga siapa kira-kira orang yang bareng-bareng yang mau ngebangun webnya atau ngisi kontennya. Jadi kita bisa kasih akses gitu. Jadi bisa dikasih akses ke orang lain. Kemudian kita nggak perlu download aplikasi macam kayak Google Business. Ini langsung bisa kita pakai dan integrasikan dengan Google lainnya melalui browser gitu. Fitur-fitur di Google Site itu ada beberapa hal. Yang pertama, sama dengan Google Business, kita bisa atur pilih layout. Dia juga udah mendukung tampilan di mobile. Kita bisa masukkan model galeri gambar. Desain itu sangat bebas, kita bisa diatur. Kolaborasi edit datanya secara langsung. Kemudian dia sudah mendukung juga di sisi SEO. Kemarin saya sudah ajarin ya apa itu SEO. Cara buatnya sangat gampang. Ya, adik-adik nanti akses di sini ya, sites.google.com itu ya. Setelah itu nanti pencet tombol tambah di sebelah kanan. Kemudian kalian bisa atau bisa juga melalui Google Drive. Kita tinggal pencet tombol tambah. Kemudian pilih lainnya, baru kita pilih Google Site. Setelah masuk, kita akan ditampilkan kayak halaman seperti ini. Jadi di sebelah kanan inilah posisi atau tools yang mana kita memasukkan. Gitu ya. Jadi kita baru masukkan nanti ke dalam halaman utama yang kita punya. Gitu. Di sini adik-adik bisa atur, kasih nama situsnya apa, kemudian taruh backgroundnya apa, atau istilah tadi kan ada navbar, ada footer, ada konten, ada logo, dan lain-lain. Itu bisa kita masukkan di dalam Google Site. Logo sangat gampang kalau mau ditambahin, kita tinggal pencet aja tambahkan logo, kemudian nyari gambarnya apa. Setelah dimasukkan nanti dia akan masuk seperti ini. Jadi ada logo kecil di sebelah kiri atas. Ini biasanya dipakai ya macam kayak Facebook. Facebook itu kan kalau kalian perhatikan di sebelah kiri atas pasti ada logonya Facebook ya. Jadi logo dari aplikasinya itu sudah ada di bagian atas. Kemudian kalau mau ganti background ininya itu sangat gampang juga. Kita tinggal klik aja ubah gambar di bagian bannernya. Nah, oke lanjut. Kalian bisa masukin gambar, ada dua opsi. Kalian bisa pilih upload, atau kalian bisa masukkan itu dengan pilih gambar. Nah, jadi tinggal pilih gambar aja atau upload gambar. Ini seperti kayak kita mengupload Google Drive. Setelah muncul, kalian bisa nambahin juga jenis model headernya. Apakah ini mau dibuat bisa slide kiri dan kanan atau hanya satu. Nah, yang mesti diingat kalau kalian main pakai Google Site, ada beberapa sampel untuk banner. Jadi ada sampel banner itu yang pakainya sampul, dia agak full. Jadi tidak ada tempat untuk menulis, dia ketika dibuka satu halaman. Ada juga yang modelnya spanduk, tidak spanduk besar. Rasionya itu adalah 2:1, ibaratnya ini kalau ini layar gitu ya. Ini layar ya. Dua bagian itu diambil sama gambar. Ini ya. Kemudian satu bagian itu diambil sama konten teks. Ada yang modelnya spanduk, rasio 1:1.
Jadi ini langsung dibagi dua. Ya. Di sini itu gambar, yang sisanya itu adalah teks. Ada juga yang bentuknya adalah judul khusus gitu ya. Jadi dia bagian fullnya diambil sama judul atau diambil sama teks. Nah, untuk layout halaman yang kalian mau atur nanti, kalian bisa pilih dari sebelah kanan ya. Jadi sebelah kanan itu ada layout halamannya. Bisa kalian masukkan, misalkan saya butuh 3 gambar gitu dari sebelah kanan. Nah, ini bisa dimasukin ya. Kalian bisa atur juga sisipin kotaknya kayak gimana, atur gambarnya. Nah, bisa juga ambil data dari website yang ada di sebelumnya. Kemudian kita bisa ambil data juga dari Google Drive. Kemudian kalian bisa masukin file downloadsnya untuk masing-masing halaman. Nah, kelebihannya di Google Site itu ini tadi ya yang saya cerita, dia punya fitur di mana kita bisa buat multiple page gitu ya. Jadi ada tidak terbatas hanya satu halaman saja, namun bisa lebih dari satu. Ini caranya gimana? Ya caranya kalian pencet nanti tombol di sebelah kanan, tombol tambah halaman. Gitu. Kemudian ketika kita sudah tambahkan nanti terbuka satu halaman yang bisa kita edit. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini ya. Detailnya saya coba praktekkan. Silakan silakan diperhatikan ya. Saya share dulu. Wait. Nah, jadi kita tinggal buka aja sih. Ketik aja di Google itu namanya Google Sites. Nah, ini udah ada seperti ini. Ya. Kita login dengan menggunakan emailnya kita gitu. Nah, contoh-contoh yang udah jadi menggunakan menggunakan Google Sites, saya coba buka ya. Ini contohnya. Nah, kemarin itu saya bantuin teman ngebuat website perumahan. Nah, ini website perumahan itu. Pakai ini. Nah, ini website perumahannya. Nah, kalau kalian mau lihat ini, nah ini juga udah bisa kita koneksikan dengan domain gitu ya. Nah, contohnya saya ngebuka akses ya, saya stop dulu, stop lagi. Saya coba buka dari sini saja ya. Lalu, nah, bisa kelihatan ya. Ini misalkan ini nih. Jadi saya buka Lontara Home. Nah, ada bisa perhatikan ya Lontara Home. Ini adalah website yang dibuat melalui Google Site. Ada menu progress ini, gitu ya. Kayak gini. Ada menu cek promo kayak gini. Cuman isi kontennya belum ada. Ada menu FAQ ya, frequently asked question kayak gini, gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Nah, bikinnya pakai apa? Google Sites. Caranya simpel aja deh. Kita buka di sites.google.com seperti itu ya. Sites.google.com. Nanti akan diminta untuk login, gitu ya. Minta untuk login. Oke. Nah, cara buatnya sangat simpel. Kita mulai dengan tombol blank seperti ini. Tombol blank. Nah, akan jadi seperti ini ya. Adik-adik bisa lihat di sebelah kanan. Ini adalah tools-toolsnya yang mana kita mau masukkan. Gitu. Ya, anggaplah saya buat website itu rumah roti, gitu ya. Nah, namanya rumah roti. Kita bisa nambahin logo, tinggal diklik aja sih seperti ini. Upload logonya. Misalkan anggaplah rumah roti itu ini. Nah, kemudian kita
upload ya, use logo for your theme. Ini bisa juga dipakai sebagai logo kita itu sebagai tema. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa masuk gantiin juga ini change image untuk background, itu sangat gampang, tinggal upload aja. Kita cari gambar background belakang. Gambar background belakang yang bisa kita pakai. Anggaplah background belakangnya itu adalah ini. Contohnya. Udah ya. Nah, nikmati roti paling enak. Ini bisa diatur juga ukurannya berapa kali berapa ya. Ini mau ditarik atau seperti apa itu bisa. Nah, ini kalau kita mau masukin apa namanya, IP-nya, header-nya, ini tadi yang saya jelaskan ya. Ada yang tipenya cover, ada large, ada banner, ada title only. Ini semua beda-beda nih modelnya. Garis banner, ada banner. Kalau cover dia full ambil 1:1. Ya, kayak gini. Ini kurang lebih cover seperti itu. Terus kita mau memasukkan beberapa hal ya. Kita tinggal pilih aja insert. Misalkan saya mau kasih masuk carousel gitu ya. Ini tinggal diklik aja carousel. Carousel itu gambar yang gambar yang berganti-ganti. Nah, jadi kita tinggal klik aja carousel. Kita kasih masuk gambar lebih dari lebih dari 3, lebih dari 2. Anggaplah gambarnya itu ini ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Anggaplah cari gambar 1 lagi. Ini gambar 3. Insert. Nah, dia akan otomatis nih akan ada apa namanya, 3 gambar. Ini sangat gampang sekali. Nah, hasilnya kayak gimana kita bisa lihat kalau di preview itu kayak gini. Nah, ini contoh websitenya. Dia jadi ya carousel, gambarnya terganti-ganti. Ya, ini contoh. Kita lanjut. Saya mau isi konten nih di bawahnya, ya udah kita cari aja konten, isinya teks ya. Nah, ini teks. Kali klik aja. Baru kita bisa kasih masuk apa namanya, kalimat atau teksnya atau penjelasan mengenai webnya. Contohnya kayak gini. Ini sudah main di imajinasi kalian ya, yang kalian yang mainkan, bagaimana modelnya kalian gitu. Ini contohnya ya. Kemudian misalkan kita mau kasih masuk, di dalamnya itu ada satu gambar ya, ini tinggal lihat aja ya. Ini artinya ada satu gambar, kemudian ada satu teks di sampingnya, gitu ya. Ini artinya ada 2 gambar di mana teks itu ada di bawahnya. Ya, kita coba masukin ya, yang satu gambar kemudian satu teks. Ini tinggal diklik aja. Nah, di sini ada bisa atur ya, upload gambar. Tuh. Anggaplah ya roti enak bla 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 dengan varian rasa bla 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 bla. Ini contohnya ya, bisa dilihat sudah jadi, ada halaman ini, ada carouselnya, ada penjelasan webnya, ada penjelasan sebelah kiri dan kanan. Nah, kalau mau 3 gambar bisa juga gitu. Ini contohnya 3, bahkan ini 4 gambar malah. Ya, bisa disesuaikan. Ini saya mau ambil misalkan 3 gambar kayak gini. Nah, misalkan di sini isinya itu jualan produk ya, misalkan ini ya. Upload ada produk 1, roti 1 ya, ada roti yang kedua misalkan. Ada roti yang ke 3 misalkan. Ini roti ketiga. Di dalamnya itu ada penjelasan harganya ya. Roti keju. Gitu ya. Misalkan roti coklat. Roti abon. Misalkan. Nah, kita bisa nambahin juga button. Nah, ini buttonnya ya. Misalkan pesan. Nah, linknya ini nanti lompat ke WA misalkan ya. Lompat ke WA. Pencet aja. Nah, ini tinggal dimasukin ke dalam. Kayak gini. Ya. Masukin lagi button. Pesan. Ya.
WA titik ini, kemudian nomor HP-nya kita. Ini tinggal diklik, tarik, masuk. Ya. Ini kita bisa duplikat juga. Gitu. Kayak gini, ya. Nah, ini udah jadi. Bagaimana kalau kita preview ya? Preview itu jadinya kayak. Nah, bisa dilihat ya. Kalau mau diatur lagi, misalkan backgroundnya, warnanya, seperti apa itu bisa kita atur di sini ya. Ini nih ada. Nih, bisa diatur backgroundnya. Nah, backgroundnya ada sedikit abu-abunya, misalkan. Mau ganti tema bisa juga ya. Ini tinggal diklik aja. Ganti tema misalkan. Ini bisa juga. Nah, pertanyaannya Kak, mau Kak nambah lagi satu page. Misalkan page-nya itu hubungi kami. Oke, kita tinggal pencet aja page seperti ini. Kemudian tombol tambah. Ya, page-nya namanya adalah hubungi kami. Dan ini langsung otomatis nambah ya, adik-adik. Bisa dilihat. Ya, bisa dilihat hubungi kami itu modelnya ada situ. Nah, ini bisa diatur juga. Page-nya itu mau berwarna hitam atau tidak, halamannya di atas. Misalkan hubungi kami seperti ini ya. Dia akan lompat ke Google Maps adik-adik. Oke. Untuk Google Maps kita tinggal masuk aja insert lagi kembali, cari Google Map. Ini ada Maps. Kita mau arahin ke map mana kalau pakai Google Map? Misalkan saya mau arahinnya ke ini Karisma ya. Ini Karisma Makassar. Nah, ini. Ini bisa. Tinggal kita select aja. Masuk. Langsung otomatis bertambah map. Seperti ini. Kalau kita preview, jadinya seperti ini. Nah, ada maps-nya dalam. Yang saya share ini kelihatan nih kan? Ada deh, halo? Iya Kak, kelihatan. Oke, ini intinya saya ajari Ki. Dari awal blank sampai jadi website yang betul-betul web. Nah, selanjutnya misalkan ya, ini contoh lagi. Saya mau di dalamnya Kak ada tutorial. Oke, tutorial biasanya ambil dari video ya YouTube. Oke. Misalkan dalam, udah bisa nambah text lagi, tutorial dan dalamnya itu kita mau masukin YouTube. Nah, ya tinggal kita cari aja sih. Misalkan YouTube tutorial masak. Oke, cari aja. Atau roti. Kalau agak sulit nemuinnya, kita bisa cari dari YouTube dulu ya. Kita buka di YouTube. youtube.com. Oke, kita nyari anggaplah tutorial masak. Nah, ini ya. Ini linknya nih. Anggaplah ini tutorial masak. Dari ini kalian bisa atur yang mana linknya ya. Ini linknya ya. Ini linknya. Atau bisa narik ini. Ini bisanya tinggal dicat aja sih. Tutorial atau ini kok nggak nemu ya. Mestinya sih langsung. Coba dulu ulang. Nah, ini udah ada. Ini select. Nah, ini udah langsung masuk. Contoh ya, ini contoh saja. Nah, kalau kita preview, nah website kita udah ada 3 tab: home, hubungi kami yang isinya adalah maps, Google Maps, tutorial yang isinya adalah video YouTube-nya. Seperti ini ya. Nah, sekarang ini linknya ini ya, punyanya Isna Nur Karisma, sama ya, Isna Nur Karisma juga yang punya. Intinya kalian bisa cari dari YouTube, kemudian namanya kalian kopas ke YouTube-nya tadi. Sekarang misalkan saya nambah satu page lagi Kak. Isinya itu apa namanya, buku tamu atau guestbook atau
apa namanya, survei kepuasan. Oke, bisa jadi kita nambah page saja lagi. Nah, survei kepuasan. Dan nah, di sini kita mau insert itu adalah dari Google Form ya. Bisa, kita tinggal ambil aja dari Google Form. Nah, kelebihan ini adik-adik ingat ya. Ini sudah connect semua ke layanannya Google gitu. Jadi kalau mau masukin map, Google Calendar, YouTube, Google Sheet, Google Form itu sudah ada semua. Kita tinggal klik aja. Kemudian cari form mana yang akan kita masukkan. Gitu ya. Di form mana yang akan kita masukkan. Nah, jadi karena ini belum pernah bikin Google Form gitu ya, makanya dia belum ada. Tapi intinya kalau kalian sudah pernah bikin Google Form, nanti di sini akan muncul formnya gitu. Nanti tinggal diklik masuk. Materi dan lain-lain itu juga ada. Nah, saya coba perlihatkan satu contoh gitu ya. Satu contoh yang sudah mengimplementasikan Google Site itu dengan bagus. Ini salah satu apa ya saya bilang, salah satu usaha atau bisnis yang membuat apa namanya, ngebuat website bisnisnya, menggunakan Google Site. Nah, contohnya ada Wallpage. Gitu. Coba buka ini ya. Ini adalah contoh gitu ya, yang menggunakan Google Business tuh. Google Site. Saya lihat ya, jadi halaman pertama itu langsung isinya baju-baju. Ini dapatnya dari mana nih? Kalau yang tadi. Halo? Iya. Ini kira-kira dapatnya dari mana ini? Kenapa bisa jadi 3? Kalau di sebelah kanan, kita pilih yang mana kira-kira? Layout. Yang ini ya? Iya. Jadi yang 3 ini. Jadi dia ambil satu baris itu 3 gambar. Kemudian ada tombol. 3 gambar, 3 tombol. Nah, kecuali di bagian bawah ini, dia ada 4 ya. Kalau yang 4 itu diambil dari ini. 4 gambar. Kita tinggal klik. Nah, langsung jadi 4 gambar. Ya. Ada 4 segmen. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang kita bisa atur gitu. Nah, bisa diatur. Paham ya maksudnya? Nah, iya, paham. kita coba lihat lagi contohnya di bawah. Ini sama ya, masuk katalog produknya, cara pesan itu sama di dalam. Dia tinggal masuk aja gambar nih. Teks tentang itu dia juga teks sama gambar, lokasi dan kontak kayak gini. Ya dia ini kan ambil dari Maps ya. Ini kan teks aja. Blog. Nah, blog ini masih kosong dia ngisinya. Oh, dia udah ada nih. Nah, ini ambilnya dari mana nih? Ini ambilnya dari website ya. Nah, di websitenya di mana? Dia ambil dari Blogger. Embed ini bagaimana caranya, Kak? Ya, caranya gampang. Ada namanya di bagian embed. Ini ya. Ini yang dia pakai untuk masukkan ini. Paham ya? Oke. Itu untuk tutorial untuk ngebuat website melalui Google Site. Sekarang tugas kalian itu adalah nanti lihat di halaman akhir. Saya share lagi PowerPoint kita ya. Share lagi PowerPoint kita. Nah, saya minta kalian coba buat satu website. Ya, jadi kalian silakan buat satu website menggunakan Google Sites. Oke, menggunakan Google Site. Di dalamnya tuh minimal ada 5 page. Di mana studi kasusnya itu kalian berjualan makanan lah. Bebas ya mau makanannya apa, mau contoh misalkan ayam goreng atau apa ya, itu kan bisa tinggal dicari aja gambar-gambarnya lewat online ya. Nah, silakan kalian buat. Nah, intinya di dalam itu ada 5 halaman. Kemudian buat dia jadi link website. Kemudian link websitenya itulah yang kalian upload ke dalam Classroom. Pahami adik-adik? Paham, Kak. Oke. Untuk terakhir ya, bagaimana caranya, Kak, untuk bikin dia jadi link gitu ya. Cara buat dia jadi nge-link itu kalau sudah seperti ini, ya anggaplah seperti ini ya. Buka dulu. Nah, kalau mau dibuat link itu tinggal pencet publish ya sebelah kanan. Anggap ini sudah jadi semuanya gitu ya. Ya, mau dibuat link tinggal publish. Nah, kemudian kita tinggal tulis di sini apa nama website, misalkan rumah roti
bermanfaat di akhir. Ini kita publish. Nah, link publishnya itu sudah ada ya. Link publishnya itu ini. Yang tadi sites. Nah, kalau ada perubahan dan lain itu biasanya langsung di-detect. Kita bisa review. Nih. Kemudian kita bisa publish juga. Kalau mau lihat linknya, ini ya, bisa pencet view publish site. Nah, ini alamat linknya deh. Inilah yang saya minta kalian kumpulkan ke dalam ke dalam Classroom. Ini alamat linknya. Pahami dipahami strukturalnya? Iya, paham. Oke, kalau begitu silakan dikerjakan untuk tugasnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita cukupkan untuk hari ini. Oh ya, tapi sebelumnya hari Sabtu kita kuis ya, kuis terakhir. Jadi hari Sabtu itu kita cukup masuk sekitar sejam untuk mengerjakan mengerjakan kuisnya seperti biasa kayak kemarin. Jadi ada pertanyaan pilihan ganda yang mesti kalian jawab online. Itu kita start dari jam 1 ya. Dari jam 1 sampai dengan jam 2. Ada kendala hari Sabtu ini? Intinya kita kuis cuma sejam. Aman ya? Iya. Oke. Nanti link untuk kuisnya di hari Sabtu jam 1 saya akan kirimkan di menjelang jam 1 lah ya. Nanti saya akan kirimkan linknya seperti biasa. Kemudian kalian kerjakan. Hari ini tolong jangan lupa jangan lupa di absensi ya, absen. Jangan lupa absensi. Itu aja. Bintang Kak, tugasnya lama-lama masih bisa jadi kumpul. Dikabari saja kalau semuanya sudah terkunci di LMS. Di japri saja yang mana yang mana tugasnya yang belum selesai. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.